selamat datang di Benis Channel. Justru saat kalian tidak perfect, itu yang membuat kalian tuh perfect sebagai manusia. Oke, seperti di judulnya gue bakal ngebahas tentang pengalaman gue untuk overcome my over perfectionist journey, di mana gue tidak melihat diri gue as a human, but I saw myself less than a human, so I need to fill the void sebagai less than a human itu tuh dengan cara achieve yang banyak atau kayak being over perfectionist dan jadinya nge-perpetuate untuk tidak nge-allow diri gue melakukan kesalahan. Dan juga di sini gue bakal ngasih kayak the idea of kayak self love yang mungkin a little bit gak terlalu relevan dengan orang-orang yang self love is supposed to be that you give affirmation every day for yourself, tapi di sini gue kayak punya perspektif lain about self love itu sendiri dan akhirnya gimana gue bisa di journey atau di fase dimana gue akhirnya mencintai diri gue sendiri walaupun kadang masih ada fase-fase dimana gue insecure. It's okay karena itu part of a human juga. Dan ya oke, kalau misalnya kalian penasaran dan kalian ngerasa relate dengan keadaan yang ada di judul video ini, kalian tonton sampai habis. Dan juga sekalian gue melakukan makeup gimana gue achieve this Parisian makeup look, not so Parisian makeup look. So ya udah, langsung aja ke inti videonya. Oke, gue udah skin prepnya. Sekarang gue mau langsung masuk ke makeupnya. Yang pertama gue pasti bakal conceal blemishes di area ini gue. Sekarang tuh kita sebagai manusia tuh kayak terlalu pengen banget untuk selalu perfect di segala aspek di dalam hidup, apalagi dengan orang-orang yang memiliki trauma tertentu gitu, yang jadinya perfection tuh udah jadi di daily life mereka, yang dimana mereka tuh nggak meng-allow diri mereka tuh untuk melakukan kesalahan sama sekali, dan sekalinya melakukan kesalahan mereka feel so shameful dan bahkan cenderung untuk menghindari atau mencoba hal baru karena perasaan shame-nya itu tuh yang kayak tidak terkendali. Oke, manusia itu tuh good at avoiding banget ya sesuatu hal yang gak nyaman. Of course, siapa sih yang mau experiencing sesuatu hal yang gak nyaman tersebut gitu kan. Apalagi kayak kalau misalkan root cause-nya itu dari trauma shame, yang dimana tuh setiap mereka membuat kesalahan, itu tuh shameful lagi. Jadi pas sudah gede, saat mereka mau mencoba hal baru, kayak takut gitu. Karena kalau misalkan mereka gagal dan gak perfect seperti apa yang mereka pikirkan, mereka akan cenderung untuk merasakan shameful lagi, itu lagi. Apalagi yang gue bilang tadi, kalau misalkan emang root cause itu dari, of course itu biasanya dari trauma response gitu, tapi kalau misalkan emang profound banget emotion shame-nya itu dari masa kecilnya, itu pasti bakal orang tersebut akan menghindari sesuatu hal yang membuat itu ngerasa shame. Salah satunya adalah kalau misalkan mereka melakukan kesalahan. Tapi definisi menjadi manusia itu sendiri itu gak ada yang sempurna ya. Bukan definisi sih, lebih ke kayak hakikatnya gitu. Manusia itu kan memang gak ada yang sempurna ya. Dan kenapa kita tuh selalu menuntut diri kita tuh untuk menjadi lebih manusia, yang mengakibatkan kita tuh saat melakukan kesalahan kurang dari seorang manusia. Yang sebenarnya kalau misalkan kita menerima diri kita sebagai seorang manusia, kan terbiasa dengan kegagalan, dengan ketidaksempurnaan, karena manusia tuh gak ada yang sempurna dan gak ada yang luput dari kesalahan itu sendiri gitu. Dan there's no shame for that, and harusnya kalian tuh bangga sama diri kalian saat kalian melakukan kesalahan. Kenapa? Karena berarti kalian sudah benar melakukan peran kalian sebagai manusia. Nih ya, kalau misalkan kalian melakukan kesalahan, justru kalian tuh perfect sebagai manusia. Karena kan manusia tuh nggak ada yang sempurna dan nggak ada yang selalu benar. Mereka pasti akan melakukan kesalahan. Justru saat kalian melakukan kesalahan, kalian justru perfect sebagai human. Fashion look tuh kita pakai tangan-tangan aja gitu ya, yang natural-natural aja. Ini gue pakai blushnya yang cream biar dia kayak naturally blend in sama complexion gue gitu. Jadi kayak blushy from within. Oke, back to the topic lagi. Gue bisa bilang bahwa diri gue tuh cukup perfectionist ya. Dan psikolog gue tuh bilang kayak it's over perfectionist bahkan jatuhnya. Karena gue bener-bener kayak not allowing myself to do any minor mistakes at all. Kalau misalkan gue bener-bener melakukan kesalahan, I will beat myself up, dan I will criticize myself harshly. Kayak, the one that hate myself the most is myself. Jadi kayak gak ada orang yang ngebenci diri gue lebih kejam daripada diri gue sendiri saat gue melakukan kesalahan gitu intinya. Di situ gue tuh belajar lah intinya untuk
menerima diri gue secara perlahan dengan segala kekurangannya dan lain-lain. I know it's not easy at all ya untuk kayak menerima diri sendiri, apalagi sudah terhabituated for a long time. Bayangin aja gue hidup di dunia ini tuh almost 22 years ya. Selama hidup gue di dunia ini tuh berarti sekitar 20 tahunan lah gue been habituated myself to not allowing myself to make any minor mistakes at all. Yang jadinya itu sebuah cycle, dan jadi kayak gue membenci diri gue sendiri, even it's just like a minor mistake banget gue karena gue pengen over perfectionist, dan which means gue harus menetapkan standar yang sangat tinggi, yang dimana gue mengekspektasikan diri gue tuh udah bukan manusia lagi, it's over than human, yang dimana faktanya gue hanya sebagai manusia. Jadi saat gue melakukan minor mistake, itu gue akan ngerasa toxic shame banget, yang kayak chronic shame, yang gue beat myself up dan gue ngerasa less than a human. Parahnya itu adalah gue sadari adalah yang ada di subconscious mind gue, karena gue harus jadi root cause dari perfectionist itu tuh adalah mereka tuh merasa nggak cukup dengan diri mereka sendiri. Makanya mereka atau gue membutuhkan external validation untuk nge-fill the void di dalam diri gue. Seperti yang udah gue mention juga, kalau misalkan gue ngerasa gue tuh harus lebih dari manusia biar gue tuh tidak merasakan toxic shame tersebut, karena di situ gue ngerasa nggak cukup dengan diri gue sendiri. Makanya gue butuh perfection, being perfectionist and being high standard. Di situ gue ngerasa jadi manusia, karena gue ngerasa kurangnya tuh kurang sama diri gue, kurang banget. Jadi gue butuh sesuatu yang banyak banget achievement di luar sana untuk ngerasa diri gue baik, dan orang juga nge-praise gue, karena gue butuh external validation, karena gue nggak cukup dengan diri gue sendiri untuk validasi diri gue sendiri. Sampai situ kalian paham maksudnya kayak si being perfectionist ini tuh kayak bagaimana, dan cara root cause-nya dari masa kecil dan lain sebagainya macamnya. Terus dari situ gue mulailah ada di enlightenment era gitu, dimana gue ngerasa kayak gue baca buku, terus gue kayak dapat epiphany, dimana kayak oh ya, selama ini gue tuh pengen, gue highly ambitious banget, terus kayak very stressful saat gue melakukan kesalahan tuh, karena tuh sangat unworthy atau kayak tidak cukup dengan diri kita sendiri. Dari situ makanya gue berusaha untuk fill the void itu bukan dari external things, tapi lebih ke arah fill the void, kayak gue harus kasih rasa cinta ke diri gue sendiri. Dan gue tuh ada quotes yang gue suka banget dari bukunya Manifest, kayak the form of self-love is accepting that you are not perfect. Jadi that's a form of self-love. Self-love it's not always mean that you have to give yourself affirmation for every day, look at yourself in the mirror and then say that I am beautiful, that I love myself, or whatever it's that. But the right way to love yourself is actually to give yourself, to allow yourself to make mistakes and give the quota for yourself for making any mistakes, to be embrace yourself untuk being imperfect, karena justru saat kalian tidak perfect itu yang membuat kalian tuh perfect sebagai manusia. Itu langsung kayak practice self love terus. Self love tuh kayak bukan cuman affirmation, bukan cuman gimana, tapi gue bener-bener berusaha radically accept myself as the way I am, walaupun kayak oke, gue punya standar yang besar, it's a good thing juga, tapi kita bisa lakukan itu pelan-pelan. Dan gue ngasih compassion ke diri gue, yang paling penting itu adalah compassion, bahwa kayak it's okay to make mistake. Dan kayak kalau misalkan gue lagi ngalamin failure atau setbacks, instead of I judge myself harshly, kayak gue jadi sekarang tuh lebih ke kayak giving myself compassion, dan lebih berwelas asih gitu ya, ibaratnya ke diri gue sendiri. Kalau misalnya ya nggak apa-apa kok kayak gini, this is become part of of life, this is become part of a human juga, bla bla segala macam. Di situ kalian nge-form of self love, karena self love itu tuh pertama kalian melihat diri kalian tuh sebagai manusia. Yang kedua adalah kalian menerima diri kalian apa adanya. That's the form of the unconditional love. You guys want to be accepted by people, but how come you want to be accepted if you don't accept yourself in the first place? Kayak kalian takut di-reject, tapi diri kalian sendiri yang mereject diri kalian, karena kalian gak nerima atas kekurangan diri kalian, kalian benci atas kekurangan diri kalian, atau kalian benci basically your own existence in this life.
Kayak it's not fair you ask people to love you, it's not fair to ask people to accept you, but you can't accept yourself. Itu jadi cuma filling the void aja, dan it's not going to be long last juga. Kalau misalkan tuh orang hilang, orang yang menerima lo, orang mencintai lo, lu bakal balik lagi ke perasaan bahwa lo tuh nggak cukup dan lu butuh orang lain untuk nge-fulfillin hal tersebut. If that makes sense ya. Kalau misalkan udah ngerasa mulai over perfectionist lagi, in many aspect in life ya, kayak mau masalah achievement, mau masalah karir, mau masalah traits atau personality yang kayak gue tuh harus dipandang baik, gue tuh harus membuat orang tuh suka sama gue dan sebagainya, gue langsung kayak remind myself kayak lo tuh siapa sih Ben gitu, lo tuh cuman manusia doang dan tugas manusia di dunia ini tuh cuman making mistakes gitu. Lo tuh nggak disuruh untuk perfect, lo tuh cuma disuruh buat making mistakes and melakukan hal yang terbaik aja. Tugas lo tuh bukan menjadi kayak 100% perfect, menjadi number one. Itu lo cuman kayak ngasih ekspektasi yang besar aja diri lo sendiri, dan gak ada yang harus di dunia ini tuh, gak ada yang harus. Ngerti kan? Di situ gue langsung kayak, okay, I cannot be harsh to myself anymore. The final look, sebenarnya kalau misalkan Parisian look tuh kan akan lebih natural and more like skin look finish banget, gak pakai maskara bahkan. Cuman gue kayak ini rada redecorate lagi, gue pakein kayak makeup yang gue biasanya pakai juga, jadi so this is the makeup. Tetap kayak nggak terlalu menonjolkan ya complexionnya, maksudnya masih kayak agak Parisian walaupun nggak senatural Parisian karena kulit mereka aja udah bagus gitu. So thank you so much for watching, dan semoga video ini juga menginspirasi kalian saat kalian lagi berusaha, lagi terlalu perfectionist sama diri kalian, atau kalian kayak susah banget untuk menerima kesalahan kalian dan nggak allow diri kalian untuk making any mistakes. Semoga videonya membantu, and thank you so much for watching till the very end, and see you on the very next video. Bye.